Ya, Washington sedang bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin Iran setelah Teheran mengisyaratkan kesediaan untuk bernegosiasi di tengah protes nasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin Iran telah menelepon untuk bernegosiasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin Iran ingin bernegosiasi. Washington sedang bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin Iran setelah Teheran mengisyaratkan kesediaan untuk bernegosiasi di tengah protes nasional. Trump sebelumnya mengancam akan menyerang Iran atas tindakan keras berdarah yang menargetkan para demonstran. With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called you? Is it still yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate. Yes, Negotiate what? we may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. Kota-kota di Iran telah dilanda protes selama beberapa hari. Pihak berwenang Teheran dilaporkan memutus akses internet di seluruh negeri pada hari Kamis di tengah laporan dari kelompok hak asasi manusia bahwa ratusan demonstran telah tewas dalam kerusuhan. Gelombang protes dimulai pada akhir Desember di Teheran sebelum menyebar ke kota-kota lain dipicu oleh memburuknya situasi ekonomi dan jatuhnya nilai mata uang nasional. Ya, benarkah dunia diambang Perang Dunia III? Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore Prof, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, Reni. Baik Prof, bagaimana Anda melihat hubungan Amerika dan Iran saat ini berpotensi makin memanaskah? Ya, ini punya potensi untuk memanas karena kita tahu bahwa masalah yang ada di Iran seharusnya diselesaikan di Iran tanpa ada keikutsertaan dari pihak-pihak lain, ya, terutama negara-negara lain. Karena berdasarkan kabar yang beredar, Amerika Serikat tentu ingin melakukan intervensi dan ingin melakukan pergantian rezim, ya, dari yang sekarang Ayatollah kemudian menjadi anak dari Syah Iran, yaitu Reza Pahlavi, yang sekarang ini sedang ada di pengasingan. Lalu kemudian ada juga kabar bahwa Israel melalui agennya Mossad, dia juga mendorong agar rakyat Iran terus memberontak pemerintahan yang sah. Nah, di sini posisi Iran adalah dia akan melakukan serangan baik itu ke Amerika Serikat, pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah, maupun ke Israel. Nah, ini yang tentu menjadi kekhawatiran, karena tentu Iran tidak mau di Venezuela kan seperti Presiden Maduro, sehingga Iran sudah siap, dan tentu kekuatan Iran itu lebih besar daripada kekuatan Venezuela. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran bagi dunia, terlebih lagi apabila ternyata Iran mempunyai senjata nuklir. Ini yang menjadi kekhawatiran, karena kalau senjata nuklir ini dilepas dan kemudian mungkin juga Israel juga punya senjata nuklir, yang pasti Amerika Serikat pasti mempunyai senjata nuklir. Pertanyaannya, siapa yang akan menghentikan ini? Jadi bukannya tidak mungkin Perang Dunia Ketiga ini semakin dekat kalau seperti ini. Demikian. Ya, Presiden Amerika sebelumnya sempat mengancam akan menyerang Iran. Begitu juga dengan Iran mengancam juga akan menyerang balik jika Amerika benar-benar menyerang Iran. Begitu. Mungkin nggak terjadi saling serang? Bisa jadi ini bisa saling serang, karena kita lihat bahwa angkatan bersenjata Amerika Serikat sudah siap, ya, kapal-kapal induk juga sudah siap mendekat mungkin ke arah Iran, dan Presiden Trump ingin sekali melihat bahwa terjadi pergantian pemimpin di Iran. Sekarang ini kan Presiden Trump ingin agar pemimpin-pemimpin di negara-negara yang sangat hostile,
sangat bermusuhan dengan Amerika Serikat untuk diganti dan dibuat pemimpin-pemimpin yang pro terhadap Amerika Serikat. Nah, Reza Pahlavi ini yang dianggap sebagai pemimpin dari Iran yang memungkinkan Iran itu untuk punya hubungan yang dekat dengan Amerika Serikat dan tentu hubungan yang dekat juga dengan Israel, karena pada masa Shah Iran hubungan diplomatik antara Iran dan Israel itu memang ada. Dan tentu ini juga nantinya berkaitan dengan masalah minyak ya, karena Iran mempunyai reserve yang cukup juga besar yang saat sekarang ini belum digali potensinya, sehingga Amerika Serikat mungkin punya ketertarikan terhadap masalah minyak dari Iran ini, sama seperti di Venezuela, seperti itu. Kalau untuk dampak yang harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia terkait hal ini, Prof? Ya, 3 hal. Pertama adalah kalau ini terus bereskalasi, maka ini akan membuat dunia berpihak ke salah satu kekuatan. Ya, apakah itu di belakang Amerika Serikat ataukah di belakang Iran untuk membantu Iran. Itu yang harus diwaspadai dan bagaimana Indonesia akan berposisi. Hal yang kedua adalah apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam situasi global seperti sekarang ini. Geopolitik yang di sana-sini muncul perang, muncul demonstrasi-demonstrasi dari masyarakat kepada pemerintahannya, termasuk juga seperti di Venezuela, akhirnya ada juga upaya-upaya untuk mencari orang-orang Amerika di Venezuela yang kemudian ini sebagai balasan terhadap apa yang dilakukan Amerika terhadap Maduro. Dan yang terakhir adalah kita perlu mengantisipasi supply chain akan terganggu, harga minyak akan naik, dan kemudian ada pelambatan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Ini juga yang perlu menjadi kewaspadaan dari pemerintah, jangan sampai Indonesia kemudian terdampak dengan permasalahan ini. Demikian. Berarti jika perang antara Iran dan Amerika terjadi, ini Indonesia akan sangat terdampak. Nah, masih mungkinkah ada negosiasi antara keduanya, Prof? Ya, kalau tadi kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Presiden Trump, bahwa dari pihak Iran ingin melakukan negosiasi. Nah, saya tidak tahu pihak Iran yang dimaksud oleh Presiden Trump ini siapa. Apakah dari pihak pemerintahan yang sah sekarang di bawah Ayatollah, ataukah pemerintahan yang dalam konteks yang diasingkan, yang akan menjadi pemerintahan nantinya. Saya tidak tahu persis yang mana, tetapi yang pasti adalah tentu Trump harus bernegosiasi dengan pihak pemerintahan yang sah, begitu ya. Dan kalau misalnya terjadi deadlock, nah ini peran dari kita Indonesia, karena kita punya konstitusi yang menuntut agar Indonesia ikut dalam ketertiban dunia. Mungkin Bapak Presiden bisa melakukan shuttle diplomacy, ya, diplomasi ulang-alik untuk memastikan bahwa konflik senjata ini tidak terus bereskalasi, tapi sebaliknya akan dilakukan deeskalasi, seperti itu. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto. Selamat sore dan salam sehat selalu. Baik, selamat sore, terima kasih. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gedung administrasi pajak negara di lingkungan Sabalan Timur Teheran hangus terbakar dan rusak parah setelah dibakar para pengunjuk rasa. Ya, pembakaran terjadi ketika protes di beberapa kota Iran berubah menjadi kerusuhan. Kepala Polisi Teheran menekankan para perusuh ditangani oleh pasukan keamanan dan mengkonfirmasi bahwa sejumlah perusuh ditangkap. Sementara menurut komunikasi KBRI Teheran dengan para WNI di berbagai wilayah di Iran, kota-kota simpul utama komunitas WNI seperti Qom dan Isfahan relatif tidak terdapat gangguan keamanan yang signifikan. WNI di Iran yang sebagian besar berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa belum memerlukan evakuasi. KBRI Teheran mengimbau seluruh WNI di Iran agar meningkatkan kewaspadaan dan menunda perjalanan hingga situasi kondusif.
Pemerintah Iran menyatakan lebih dari 100 orang petugas keamanan tewas saat aksi unjuk rasa yang berujung kekerasan dan pembakaran masjid pecah di Teheran. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran memperingatkan Amerika jika nekat melakukan invasi militer, maka Iran tidak segan menyerang Israel dan Amerika. Ribuan pelayat mengiringi pemakaman anggota pasukan keamanan yang tewas di tengah gelombang protes yang melanda Iran. Prosesi pemakaman ini berlangsung di Provinsi Kermansyah, Iran Barat. Para pelayat membawa bendera Iran dan potret Ayatollah Ali Khomeini. Pemerintah Iran mengatakan lebih dari 100 petugas keamanan tewas selama protes terhadap krisis ekonomi yang melanda Iran. Sementara itu, Parlemen Iran memperingatkan bahwa pasukan militer Amerika Serikat dan Israel akan menjadi target sah jika Washington berani melancarkan serangan terhadap Republik Islam itu. Ancaman ini disampaikan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, di tengah gelombang protes nasional. مراقب باش مشاوره هایی که به تو برای حمله به ایران میدهند از جنس مشورت هایی نباشند که گفتی مشهد سقوط کرده است. لذا برای اینکه دچار خطای محاسباتی نشوی بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود و با این اعترافات صریحی که در قصد تجاوز نظامی به ایران کردی در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌دانیم و بر اساس نشانه‌های عینی تهدید اقدام خواهیم کرد لازم بود این را به شما و به همه همپیمانانت در منطقه بگویم که اشتباهی محاسباتی نکنید که پشیمانی سودی نخواهد داشت. Di tengah ancaman militer Presiden Trump terhadap Iran, militer Amerika Serikat menyatakan telah bersiap untuk menyerang Iran. Sementara itu, Israel tengah mengamati situasi panas antara Amerika Serikat dan Iran.